Ampun. Nggih. Assalamualaikum Bu Neneng. Boleh saya minta waktunya? Saya ingin bercerita Bu tentang permasalahan yang saya hadapi. Waalaikumsalam Bu Ulfa. Nggih, tentu saja boleh Bu. Kebetulan pekerjaan saya juga sudah selesai. Bu Ulfa mau ngobrol apa sih? Begini Bu Neneng, sebelumnya saya berterima kasih atas waktunya dan mohon maaf sudah mengganggu. Enggak kok Bu Ulfa, enggak mengganggu. Santai aja. Ada apa sih Bu Ulfa ini? Kelihatannya kok serius sekali. Baiklah Bu Neneng, ini saya langsung to the point aja ya Bu Neneng ya. Nggih. Barangkali Bu Neneng bisa membantu saya sehingga permasalahan saya nanti bisa terselesaikan. Oh, baiklah Bu Ulfa. Semoga saya bisa bantu Bu Ulfa pada pertemuan ini sehingga Bu Ulfa bisa mendapatkan solusi permasalahan Bu Ulfa nggih. Sekarang coba ceritakan apa masalahnya Bu Ulfa. Ya Bu Neneng, saya ini kan termasuk guru baru ya Bu di sekolah ini. Setelah beberapa bulan ini saya mengamati ada beberapa hal yang cukup mengganggu pikiran saya Bu. Dan hal itu menghambat pelajaran ketika ada materi yang berkaitan dengan membaca Al-Quran, Bu. Oh, menghambat ya Bu nggih. Seperti apa sih Bu Ulfa? Bisa diceritakan lebih jelasnya. Menghambatnya itu bagaimana? Ya, Bu Neneng, ketika pelajaran PAI ada materi tentang membaca Al-Quran atau membaca surat-surat pendek. Ini ada anak di kelas tinggi, terutama di kelas 4, 5, dan 6. Itu ternyata masih ada beberapa yang belum bisa membaca, Bu. Bahkan mereka belum bisa menghafal huruf hijaiyah. Sedangkan materi tentang Al-Quran ini sangat penting sekali. Tujuannya supaya anak itu bisa membaca Al-Quran, kemudian baca doa-doa dengan benar, sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Oh, berarti anak-anak belum bisa mencapai tujuan pembelajarannya yang Bu Ulfa harapkan, nggih. Terus lantas bagaimana harapan Bu Ulfa ketika pembelajaran Al-Quran itu sih Bu Ulfa? Iya, Bu Neneng. Yang harapan saya ketika ada pembelajaran Al-Quran itu, anak-anak bisa membaca dengan benar dan lancar. Setidaknya kalau mereka belum bisa lancar, mereka dapat mengeja, Bu. Tapi yang saya alami ini, anak-anak betul-betul belum bisa menghafal huruf hijaiyah, belum bisa membaca. Jadi untuk mengetahui huruf saja mereka sulit, apalagi untuk merangkai kata atau kalimat. Sehingga saya memang betul-betul kesulitan, Bu. Padahal ketika saya mengajar itu, saya sudah menggunakan beberapa metode atau beberapa alat bantu lah media yang saya gunakan supaya mereka bisa mengikuti pelajaran saya. Oh, berarti Bu Ulfa dalam mengajar itu sudah menggunakan beberapa media, nggih. Eh, sudah menggunakan alat pembelajaran. Kalau boleh tahu media apa saja yang sudah Bu Ulfa gunakan untuk materi ini? Eh, media atau Ya, alat pembelajaran yang digunakan Bu Ulfa? ya. Saya sudah menggunakan media video, kemudian atau audio yang berisikan bacaan murotal, Bu, yang bisa diputar berulang-ulang. Kemudian saya juga menggunakan media tulis Al-Quran beserta transliterasinya, yang memudahkan anak ini
dalam belajar, serta membaca dan juga melakukan bimbingan untuk anak-anak tertentu atau kelompok-kelompok anak tertentu yang memang membutuhkan perhatian lebih. Gitu ya Bu, oke. Nggih. Berarti Bu Ulfa sudah itu tadi ya melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi ya menggunakan berbagai uh, media sesuai dengan kebutuhan belajar anak ya, kebutuhan siswa Iya, ya. Bu. Oh, terus Iya. bagaimana langkah Bu Ulfa selanjutnya supaya anak itu bisa menghafal huruf hijaiyah Bu Ulfa? Begini Bu, saya memiliki rencana untuk Ya. melakukan kegiatan ngaji pagi Bu sebelum pembelajaran dimulai. Terutama untuk anak-anak yang belum bisa menghafal huruf hijaiyah, yaitu anak-anak yang di kelas atas tadi Bu, kelas 4, 5, dan 6. Untuk kelas bawah, memang di jam pelajaran PAI bisa saya selipkan. Tapi untuk anak yang kelas tinggi ini, di pelajaran PAI itu tidak bisa saya selipkan. Karena memang materi yang harus disampaikan itu sangat padat, Bu. Jadi, maka dari itu saya harus ada waktu tersendiri atau jam tambahan untuk saya memberikan materi belajar huruf hijaiyah ini. Oh, berarti untuk kelas tinggi ada jam tambahan nggih Bu nggih. Terus rencananya Bu Ulfa untuk melakukan kegiatan jam tambahan atau bagaimana Bu Ulfa untuk memulainya itu loh Bu tadi untuk jam tambahan untuk yang kelas tinggi tadi nggih. Iya, Bu. Ya, untuk itu rencananya saya akan memberikan jam tambahan di luar materi jam pelajaran PAI. Rencananya akan saya lakukan minggu depan, Bu. Setelah saya nanti menyiapkan hal-hal yang saya butuhkan untuk penyampaian materi tersebut. Bagus Bu Ulfa. Kira-kira hal apa saja yang nanti Bu Ulfa butuhkan mungkin nanti bisa saya bantu. Ya, Bu Neneng, hal yang saya butuhkan yaitu tentang materi bacaan huruf hijaiyah, Bu, seperti eh, buku Yanbu atau Kiroati, jilid 1 dan jilid 2. Kemudian alat tulis dan kartu hijaiyah, Bu, ini sangat membantu anak. Oh gitu nggih Bu nggih. Kira-kira Ya. siapa saja Bu yang bisa membantu untuk melakukan hal tersebut supaya bisa berjalan dengan lancar untuk mendukung kegiatannya Bu Ulfa itu. Iya, saya nanti akan membicarakan hal ini dengan kepala sekolah, Bu, terutama. Kemudian saya juga butuh kerjasama dengan guru kelas untuk selalu mengingatkan anak-anak, terutama untuk hari-hari tertentu. Nanti mengingatkan anak untuk berangkat lebih pagi, Bu, karena rencananya saya ini akan membuat kegiatan ngaji pagi sebelum pelajaran dimulai. Kemudian mengingatkan anak untuk membawa buku tadi, Yanbu atau Kiroati. Kemudian saya juga melalui wali kelas untuk mengingatkan supaya anak belajar membaca Al-Quran didampingi orang tua atau guru ngajinya lewat GBA nanti Bu. Saya membutuhkan kerjasama dengan wali kelasnya. Kemudian setelah saya hitung Bu, ternyata siswa yang akan mengikuti kelas ngaji ini sebanyak 25 orang. Dan ini lumayan banyak ya Bu, satu kelas. Untuk waktu pelaksanaan ini nanti kan paling tidak setengah jam untuk menangani 25 anak ini. Dan saya itu membutuhkan satu tenaga guru, bisa nanti dari rekan sejawat nanti membantu saya untuk
membimbing siswa supaya lebih efektif, Bu. Oh gitu ya. Wah berarti bagus sekali itu Bu Ul. Saya sangat mendukung eh, apabila ini memang bisa terrealisasi. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar dan lebih lebih anak-anak kita ini bisa menjadi eh, mengaji ya Bu ya, mengaji Al-Qur'an di setiap malam sehabis maghrib nggih. Kalau bisa itu bisa Iya, mencanangkan Bu. itu ya Bu 18 19 itu Iya, anak-anak amin. mengaji nggih. Iya, Bu. Nggih. Insya Allah. Nggih. Insya Allah, Bu. Mohon doanya dan bantuannya, terutama mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Oke. Tentu Bu Ul, insya Allah saya akan membantu dengan segala kemampuan yang saya miliki. Kemudian saya sangat mendukung sekali rencana mulia Bu Ulfa. Sebagai guru penggerak mudah-mudahan bisa menggerakkan semua stakeholder yang ada di sekolah ini ya Bu ya. Dan saya sangat mendukung sekali nanti apabila Bu Ul menumbuhkan minat dan bakat siswa sehingga siswa dapat terus berprestasi seperti yang kita harapkan. Nggih. Kita tadi bisa apa? Amin. Melibatkan kepala sekolah, teman sejawat dan orang tua nggih Bu Ul nggih. Bagus Bu Ul. Ya, Bagaimana perasaan Bu Ul sekarang? ya, alhamdulillah perasaan saya sekarang sudah lega, Bu, dan saya merasa lebih bersemangat sekali untuk menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah dan kepada rekan-rekan guru yang lain. Terima kasih Bu Neneng sudah mau mendengarkan curhatan hati saya. Eh, saya sangat berterima kasih sekali pokoknya. Sama-sama Bu Ul, mari kita selalu bekerja sama, saling memberi semangat satu sama lain gitu Bu Ul. Selalu semangat untuk menggerakkan kita semua ya Bu Ul di dunia pendidikan nggih. Amin. Nggih. Amin, amin. Insya Allah, Bu Neneng. Terima kasih untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Saya permisi dulu ya, Bu Neneng ya. Terima Nggih Bu. kasih sekali. Semangat Ibu Ulfa nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Assalamualaikum, Bu Neneng. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ulfa. Alhamdulillah baik dan sehat Bu Ulfa. Alhamdulillah, saya ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati Bu Neneng eh, tidak kelihatan bersemangat gitu, kelihatan tidak bersemangat begitu. Eh, Biasanya kan Bu Neneng ini ceria. Sekarang kok agak bagaimana ya? Kalau boleh tahu ini kira-kira apakah yang Bu Neneng rasakan? Apakah ada masalah? Bisa Bu Neneng ceritakan ke saya. Iya Bu Ul, iya benar Bu Ulfa. Sebenarnya ini saya memang ada sedikit masalah namun saya bingung mau mengutarakan kemana. Kira-kira apakah Bu Ulfa ada waktu? Mohon maaf sebelumnya Bu, kalau saya mengganggu Bu Ulfa. Insya Allah ada waktu Bu Neneng dan jangan sungkan tidak mengganggu kok Bu Neneng. Iya Bu, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Ulfa nggih sebelumnya eh, atas waktunya. Sama Bu Nggih, Neneng. jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini itu saya sering kepikiran dan tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang dengan masalah saya. Oke Bu Neneng, jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu Bu Neneng? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita nanti? Iya Bu, saya itu berharap akan mendapat ketenangan setelah saya bisa bercerita keluh kesah tentang masalah saya pada Bu Ulfa. Baik, kira-kira ada
yang lain yang ingin Ibu harapkan? Hmm, iya, Bu. Saya itu berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya. Sebenarnya saya punya suatu masalah, Bu. Ya, semoga kita nanti bisa mendapatkan pencerahan ya, Bu. Amin. Jadi Amin, nggih, permasalahannya Bu. seperti apa, Bu? Bisa mungkin bisa jenengan ceritakan sekarang. Iya, Bu. Saya itu merasa gagal menjadi guru bahasa Jawa, Bu. Karena kan memang guru kelas juga mengampu bahasa Jawa, nggih. Dalam bahasa Jawa itu saya itu merasa gagal, Bu. Permasalahan apa yang membuat Bu Neneng merasa gagal menjadi guru bahasa Jawa? Eh, saya itu merasa siswa saya itu tidak tertarik dengan pelajaran bahasa Jawa. Siswa tidak bersemangat dan jenuh saat pelajaran bahasa Jawa, Bu, ketika dengan saya itu. Kira-kira pembelajaran seperti apa yang Neneng laksanakan sehingga siswa ini menjadi jenuh dan tidak bersemangat, Bu? Oke. Saya itu sudah melaksanakan tugas mengajar, Bu, dengan baik. Saya itu mulai menjelaskan materi, kemudian anak-anak saya beri tugas, dan setelah mengerjakan tugas itu, Bu, eh, kita bahas bersama-sama gitu. Kemudian bagaimana siswa mengikuti pelajaran yang Bu Neneng laksanakan tadi? Nggih, diawali itu pembelajaran itu mereka semangat, Bu. Namun saat saya jelaskan, lama-lama itu menurut saya itu asik ngobrol sendiri, bermain-main, ngobrol dengan temannya. Pada saat saya memberikan tugas, siswa itu tidak bersemangat. Mereka itu mengerjakan lama sekali dan belum selesai pada waktu yang telah ditentukan. Bahkan itu mereka tidak mengerjakannya, Bu. Malah pada ngobrol. Kira-kira pembelajaran seperti apa sih yang Bu Neneng impikan dari anak-anak itu? Iya, saya itu ingin siswa saya itu bersemangat, Bu, mengikuti pelajaran saya, khususnya untuk bahasa Jawa ini. Saya itu menginginkan mereka aktif, senang, merasa bahagia, dan tertarik dalam mengikuti pelajaran bahasa Jawa yang saya ampu. Seperti saya lihat bahwa siswa itu bersemangat saat mata pelajaran seni, ada nyanyi-nyanyinya gitu loh, Bu. Oh ya ya. Oke. Berarti dari penjelasan Bu Neneng tadi, siswa itu lebih tertarik dan bersemangat dengan pelajaran yang ada nyanyi-nyanyinya seperti itu ya Bu Neneng. Oke, Bu. Mereka itu sepertinya begitu. Lebih tertarik dengan uh, yang ada nyanyi-nyanyi nah itu, Bu. Saya Oke. itu harus mengubah cara saya, karena cara mengajar saya itu tidak menarik ya, Bu, nggih. Bagi saya itu menyebabkan siswa merasa jenuh dan tidak bersemangat. Iya, berarti Bu Neneng sudah tahu ya penyebab bahwa siswa merasa jenuh dengan mata pelajaran bahasa Jawa itu karena mungkin pembelajarannya kurang bervariasi ya Bu Neneng. Mungkin ya, Bu, nggih, mungkin itu ya. Buktinya itu mereka bersemangat di mata pelajaran yang lain. Misalnya itu tadi di seni budaya, mereka itu seneng dengan nyanyi-nyanyi begitu, Bu. Iya. Menurut Bu Neneng, kira-kira apa yang bisa membuat siswa bersemangat untuk mengikuti mata pelajaran bahasa Jawa, Bu Neneng? Siswa itu suka dengan bernyanyi. Siswa akan lebih menyukai mata pelajaran bahasa Jawa bila sering diajak nyanyi lagu-lagu Jawa berkaitan dengan materi
pelajarannya dan untuk proses pembelajarannya Bu memberikan salam menggunakan bahasa Jawa bukan menggunakan bahasa Indonesia. Itu Bu mungkin ya Bu ya. Wah, iya itu langkah-langkah yang sangat bagus sekali Bu Neneng dalam menarik minat dan semangat siswa di awal mengikuti pelajaran bahasa Jawa. Dalam proses pembelajaran, apa yang akan Bu Neneng laksanakan Iya Bu, supaya dalam proses pembelajaran tidak langsung itu mulai pembelajaran ketika siswa belum siap menerima materi pelajaran bahasa Jawa. Jadi saya akan memberikan pertanyaan atau sedikit cerita yang dapat membangun motivasi siswa Bu. Apabila siswa merasa siap, baru kita berikan penjelasan terkait materi. Kemudian dalam proses pembelajaran, proses mengajar itu Bu Ul, itu saya akan menggunakan berbagai macam media yang menarik bagi siswa, biar siswa itu senang, aktif, dan semakin semangat untuk mengikuti pelajaran bahasa Jawa. Dan di tengah-tengah itu saya akan menyelipkan ice breaking Bu Ulfa, biar tidak jenuh atau itu dengan teknik stop. Nah, itu atau nyanyi-nyanyi lagu Jawa dengan gerakan-gerakan atau semakin semacam tebakan itu secara bervariasi sehingga anak itu tidak bosan Bu Ul dan wah itu merasa senang, bagus bersemangat dalam sekali Bu mengikuti Neneng. pembelajaran bahasa Ya, Jawa. Yeah. ya. Bagus bagus sekali Bu Neneng. Proses pembelajaran yang akan Bu Neneng lakukan dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, kemudian ada ice breaking juga, kemudian nanti Bu Neneng menggunakan teknik stop dan lain sebagainya tadi membuat siswa tidak jenuh dan bersemangat dalam apa proses belajar mengajar bahasa Jawa tadi ya Bu. Lalu Bu, komitmen apa yang akan Bu Neneng lakukan untuk menjalankan rencana Bu Neneng? Dan kira-kira kapan Bu Neneng akan memulainya? Nggih, Bu. Saya itu akan merubah cara mengajar saya yang semula hanya memberikan materi dan tugas saja, Bu. Mulai sekarang dengan memberikan ice breaking, tebak-tebakan, menggunakan media yang bervariasi seperti yang saya jelaskan tadi, Bu Ul, itu akan membuat siswa lebih menarik dan bersemangat untuk mengikuti mata pelajaran bahasa Jawa. Saya insya Allah akan mulai minggu ini Bu sesuai dengan jadwal mata pelajaran bahasa Jawa di hari Rabu ini. Yeah. Oke, bagus Bu Neneng. Kemudian siapa yang dapat membantu Bu Neneng untuk menjalankan komitmen tersebut Bu Neneng? Oh, yes. Sebelumnya saya akan uh, konfirmasi ke kepala sekolah, terus saya akan meminta bantuan kepada guru kelas 4, Bu Ayu, juga yang sama-sama mengampu bahasa Jawa, untuk mengingatkan tentang komitmen saya untuk mereview pembelajaran saya, Bu, serta dalam membuat rancangan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa itu, Bu. Oke, nah itu ide yang sangat menarik sekali Bu Neneng ya. Saya akan tunggu rancangan pembelajaran dari Bu Neneng. Bu Neneng pasti bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian menarik minat siswa pada mata pelajaran bahasa Jawa. Ya Bu Neneng, tetap semangat Bu Neneng. Bagaimana perasaan Bu Neneng sekarang setelah Bu Neneng bercerita masalah tersebut kepada saya tadi? Alhamdulillah Bu, perasaan saya merasa lega telah mengutarakan unek-unek dan senang mendapatkan solusi dari permasalahan saya Bu. Ya.
Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik bagi siswa kita ya, Bu Neneng ya. Dapat Iya, memberikan, amin. menyajikan pembelajaran yang berpihak pada siswa, menarik minat siswa, seperti itu ya, Bu Neneng ya. Nggih, Bu, amin ya rabbal Oke. alamin. Terima kasih Bu Ulfa atas waktunya telah eh, mendengarkan cerita saya Bu Ulfa. Terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya. Sama-sama, Bu Neneng. Nggih, Bu. Iya, sama-sama.